Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Wah, saya sangat diberkati melalui ibadah kita pagi hari ini. Lagu-lagunya lagu-lagu nostalgia. Apalagi waktu saya masih sekolah minggu. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Wah, itu luar biasa, bagus sekali. Saya sangat diberkati lewat puji-pujiannya. Kami sekeluarga sudah datang dari Teluk Dalam. Kemarin kami tiba, kami berangkat dari Teluk Dalam itu sekitar pukul 2 karena mobilnya Damri itu rusak. Saya ke bengkel lihat mobilnya jam 10 sampai jam 2 barulah mobil itu bisa berangkat. Dan kami tiba kurang lebih jam 6 sore. Dan puji Tuhan semua baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar. Dan kami tidak sabar untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di sini. Amin. Ya, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali dan dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Tema yang saya dapatkan dari gembala sidang di tempat ini, dari hambanya, adalah mengalami peningkatan dan oleh karenanya harus mengalami perubahan-perubahan. Itu adalah tema mungkin dalam bulan Januari sampai Februari dan mungkin beberapa bulan ke depan. Dan kita akan belajar akan hal itu. Nah, saya tidak perlu panjang lebar lagi, tapi saya mengajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Hari ini bawa piring yang besar atau baskom? Ya, mari kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada rahasia dari firman Tuhan yang akan memberkati kita. Setiap ibadah tentunya ada pesan-pesan Tuhan. Karena kapal kita berat ke sebelah, maka saya harus ke sini. Gak ada orang, saya di sini menghadap ke sini. Kiblatnya ke sini kalau begitu. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 15, satu ayat saja. 3, 2, 1. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Paulus berkata kepada Timotius dalam ayat ini berkata, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemajuanmu berbicara tentang progres. Ada peningkatan, ada sesuatu value yang bertambah, ada sesuatu nilai yang ditambahkan pada nilai-nilai sebelumnya. Ada nilai-nilai yang tidak benar itu disingkirkan dan digantikan dengan nilai yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau cek, mau periksa apa-apa saja yang perlu diperhatikan supaya kita mengalami yang namanya peningkatan dalam hidup ini. Ya, peningkatan itu bukan hanya berbicara, oh puji Tuhan temanya dalam bulan ini adalah mengalami peningkatan. Makanya tinggi badan saya itu 150, berharap dengan adanya tema ini, maka tinggi badan saya minimal bertambah 155 cm. Ya, atau anak saya susah sekali makan ini, berat badannya hanya 25 kilo, sudah termasuk gizi buruk. Tapi saya berharap dengan tema ini maka anak saya bisa bertambah menjadi 40 kilo. Supaya saya tidak malu-maluin. Masa orang tua membiarkan anaknya kurus? Apakah itu yang dimaksudkan? Ya, secara jasmani bisa saja seperti itu. Tapi pesan Tuhan secara rohani kepada kita akan kita dengarkan dan disingkapkan bagi kita supaya kita semakin mengalami peningkatan di dalam hidup kita. Bahkan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam berorganisasi tentunya. Karena firman Tuhan itu berguna dalam segala hal. Coba kita lihat ayat yang pertama. Ya, kita scroll ayat yang pertama. Apa dikatakan di situ? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa itu? Ini bukan yang namanya kemajuan. Ini back to zero.
Bukan hanya back to zero, tetapi minus. Jadi berbalik 180 derajat. Dan ini siapa? Dikatakan di situ adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang murtad itu apa? Orang-orang yang berpaling kepada Kristus dan menuju kepada kegelapan kembali. Jadi bukan kemajuan yang dialami oleh jemaat atau oleh orang-orang yang percaya yang di kemudian hari akan terjadi disampaikan kepada Timotius. Tetapi ada sebagian orang yang pada akhirnya murtad dan tidak mengalami progres di dalam rohaninya. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Banyak pengalaman yang saya peroleh. Ada sedikit masalah sakit hati, lalu berantem. Apa-apa dikit-dikit buat status, senggol sana senggol sini. Begitu cantiknya membuat status, sehingga mengatakan bahwa itu bukan punyamu, padahal itu ditujukan kepada orang itu. Itu sangat miris sekali. Jadi saya harap kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bukan sedikit-sedikit langsung posting buat status yang aneh-aneh. Ya, itu akan menimbulkan yang namanya mereka-reka perkara-perkara yang sia-sia bagi orang-orang lain pada akhirnya. Mereka akan bertanya, siapa ya yang dimaksudkannya? Apa itu ya? Lalu muncul 1000 pertanyaan dan akan mencari tahu siapa ya? Siapa ya? Ya. Apa-apa ada masalah sedikit pindah gereja. Saya mau katakan bahwa itu bukan progres. Saya pernah mengatakan kepada orang-orang yang seperti itu, belajarlah setia. Memang gereja itu tidak untuk memuaskan kita, memuaskan kedagingan kita. Tetapi firman Tuhan itu dipakai untuk memuaskan rohani kita supaya kita semakin rindu mengenal pribadi Allah. Amin. Nah, yang kedua, kita mau lihat oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, orang-orang ini tadi akhirnya karena memang dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan ketidaksenangan, dan dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap firman Allah itu sendiri. Maka dia mencari di luar pembenaran-pembenaran yang lain. Mereka lebih mengutamakan pembenaran-pembenaran dari dunia. Sehingga pada akhirnya, apa katanya? Mereka memakai cap mereka. Siapa cap mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang pendusta. Orang-orang yang benci dengan Allah, benci dengan kekristenan, dan mereka ikut dalam aliran itu. Mereka terseret dengan pengaruh itu. Itulah yang terjadi. Nah, cap itu berbicara tentang materai, ya, yang dimeteraikan. Nah, sedangkan kita orang percaya itu dimeteraikan dengan darah Yesus dan Roh Kudus. Ya, kalau kita baca Titus pasal 3 ayat 5 ataupun Petrus, ya, 2 Petrus, nanti bisa dibaca di rumah. Nah, kita menjadi orang-orang seperti itu memakai cap pendusta sehingga lama kelamaan cap pendusta itu akan melekat pada mereka dan mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya di dalam komunitas apapun. Saya mau katakan ketika saudara tidak beres di dalam satu pelayanan, maka pindah sekalipun pasti akan kacau juga. Ya, kalau kita tidak berubah, maka orang lain yang akan merubah kita. Keadaan yang akan merubah kita. Situasi yang akan merubah kita. Nick berkata, Nick itu seorang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia berkata, Tuhan, berikanlah aku tangan dan berikanlah aku kaki. Give me a hand and give me a leg or foot. Ya, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dan ketika dia berkata, Tuhan, ketika saya meminta kepadamu, aku minta kaki dan tangan, tapi engkau tidak memberikannya. Tetapi Tuhan, ubahkan karakterku, ubahkan pikiranku, ubahkan hatiku. Jadi memang harus ada perubahan di dalam hidup kita, di dalam bergereja tentunya. Nah, dan yang ketiga, kita mau lihat situasinya, latar belakangnya dulu.
Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Orang-orang yang berpaling dari Kristus, orang-orang yang tidak mau tunduk di dalam otoritas yang benar, cenderung akan membuat aturan-aturan sendiri. Cenderung mengatakan apa yang dicatat di dalam firman itu salah, yang benar yang ini. Aturan-aturan dunia dimasukkan ke dalam gerejanya, dimasukkan ke dalam pikirannya, dimasukkan dalam kehidupan rohaninya. Itu keadaan orang-orang yang pada akhirnya itu tidak mau tunduk di dalam otoritas Kristus. Nah, oleh karenanya Paulus berkata kepada Timotius, katanya yang tadi ayat 13, ayat yang 15 tadi ya, apa dikatakannya? Dikatakannya, perhatikanlah semua itu. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Coba kita lihat yang pertama apa yang kita perlu perhatikan? Yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah latihan rohani kita bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Jangan kita sibuk melatih jasmani kita tapi lupa melatih rohani kita. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Coba buka ayat 7-8-nya. Dikatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saya kalau khotbah, saya ada melihat dari depan, baru 15 menit sudah kerusak-kerusuk. Oke, saya kerusak-kerusuk. Ya, ada seorang pengkhotbah yang khotbah di gereja kita pada saat itu, dan kemudian pada saat dievaluasilah bahwa Pak, terlalu lama khotbahnya. Dan kemudian beliau itu saja khotbahnya, katanya. Lalu saya bilang, buka Keluaran pasal 6. Apa dikatakan situ? Ajarkanlah berulang-ulang. Tetapi 15 menit saja itu sudah kelihatan, sudah mulai kerusuk. Saya bilang, bagaimana kita bisa diberkati kalau 15 menit, 30 menit saja kita tidak bisa bertahan mendengarkan firman Tuhan. Masakan dari 15 menit, 30 menit dia berbicara, tidak ada satupun yang melekat di dalam hati. Ada firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Kalau Anda ingin mengalami progres dalam hidup kita, maka latihlah diri kita beribadah kepada Tuhan. Sakit memang, kedagingan kita harus ditekan, kedagingan kita harus dipres, supaya rohani kita lebih muncul. Saudaraku, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, maka hubungan kita dengan sesama tidak akan baik-baik saja. Kalau hubungan saudara dengan Tuhan tidak baik, maka hubungan saudara dengan istri atau suami tidak akan baik-baik. Percayalah. Bawaannya emosi terus, marah-marah terus, curiga terus. Merasa diri paling benar. Merasa orang lain adalah yang salah. Orang lain harus menuruti apa kata gua. Itu kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus. Jadi kalau melihat orang-orang seperti itu, cek bagaimana ibadahnya. Ya. Demikian juga orang-orang yang malas belajar, cek hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia ibadahnya bagus, maka biasanya yang saya tahu, biasanya bagaimana di dalam akademis dia akan punya nilai yang bagus-bagus. Dia akan serius dengan belajar. Karena firman Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal bagaimana? Di dalam keluarga berguna, mau naik promosi jabatan juga berguna. Karena di dalam ketika kita saya mau naik promosi, tapi kita tidak melakukannya sama seperti untuk Tuhan, maka sia-sialah itu. Ya, makanya kita katakan bahwa segala yang kita lakukan itu adalah ibadah. Amin. Itu adalah ibadah. Karena lakukanlah seperti untuk Tuhan. Sama ketika kita berdiri di depan ini melayani Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Sama ketika Bapak Ibu ada di tempat kursi masing-masing, saudara Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan.
maka segala yang kita lakukan dalam hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, selama saya masih hidup, saya mau memuliakan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, sekecil apapun Tuhan akan perhitungkan kalau itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita perlu perhatikan kata Paulus? Ucapan kita bagaimana? Apa yang keluar dari mulut kita itu bagaimana? Apakah itu membangun, berguna atau tidak? Dikatakan ayat yang ke-11-nya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Itulah adalah ajaran-ajaran kebenaran, ajaran-ajaran firman. Itulah yang harusnya menjadi bagian kita, bukan menggosip. Ada satu cuplikan yang saya tonton. Berkumpullah ibu-ibu di sebuah restoran dan mereka makan berat. Sudah orangnya kelas berat, makannya juga kelas berat. Lalu dibuatlah semacam sayembara di antara mereka yang berlima itu. Mereka makan dengan lahapnya, terlebih dengan satu syarat. Yang membayar semua makanan itu nanti adalah orang yang pertama kali membuka mulutnya dan membicarakan orang lain. Itu. Dan selama mereka makan, tidak ada satupun yang berbicara menggosipkan orang lain. Saudaraku, ketika kita makan makanan rohani, maka kita berhenti untuk mengucapkan, untuk membicarakan orang lain. Katakan amin. Amin ya. Mereka tidak menggosipkan. Biasanya kalau mohon maaf tidak mendiskriminasi. Tapi biasanya yang saya lihat kalau sudah kumpul-kumpul itu kamu atau ras terkuat di bumi, pasti banyak kali yang dibicarakan. Rame ceritanya. Ya. Bahkan di dalam grup saja itu ya, kalau sudah ras terkuat yang ada di dalam itu yang paling banyak mendominasi, maka siap-siaplah ya yang para Adam itu untuk menghindar dan tutup telinga saja. Ya. Nah, maka Paulus berkata kepada Timotius, perhatikan apa yang engkau ucapkan. Beritakanlah apa yang terbaik, beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah pengajaran yang benar, ingatkan satu dengan yang lain. Sudahkah kita melakukan itu? Atau jangan-jangan bawaannya marah-marah saja? Ya, atau mungkin yang dibicarakan bisnis saja? Ataukah mungkin membicarakan saya punya jodoh, saya punya pacar? Lupa kita membicarakan hal yang paling penting. Saya rindu untuk setiap kita, karena memang kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Itu yang saya imani dan itu yang firman Tuhan katakan. Beritakanlah kabar baik kepada setiap orang. Apa itu kabar baik? Kabar baik itu Yesus sudah lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke sorga. Itu beritakan. Itu diterima atau tidak diterima terserah. Yang penting mereka sudah mendengar. Beberapa hari yang lalu saya mengajak Eleora. Kami pergi berbelanja. Ada satu item barang yang kami beli. Dan saya digerakkan untuk memberitakan, menginjil. Ada seorang di situ, seorang juru parkir. Ya, dia berbeda agama tapi masih satu kepercayaan. Lalu saya memberitakan kepadanya tentang kabar baik. Saya pergunakan buku saku Jalan yang Lurus yang kita telah buat, dan itu menjadi alat bantu untuk kita menyampaikan. Karena setelah kita pergi, mereka bisa membacanya di rumah, atau mungkin mereka meletakkannya di mana orang lain bisa membacanya. Ya, terserah mereka mau terima atau tidak. Tapi yang penting firman Tuhan sudah dibacakan. Ketika saya mau mendoakannya, dia bilang nanti saja. Dia masih malu-malu karena ada begitu banyak orang. Ya, saya bilang tidak apa-apa. Yang penting engkau sudah mendengarkan kebenarannya dan saya sudah melakukan tugas saya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan harus pendeta. Tidak. Saudara
yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa. Amin. Nah, apa yang keluar dari mulut kita itu bisa memberkati dan bisa menajiskan. Nah, kalau kita lihat laut mati itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Karena begitu asin sekali. Ya, ada beberapa anak-anak sungai itu masuk ke dalam danau, ke dalam laut itu, tetapi laut itu tidak mengalirkannya kemana-mana. Pada akhirnya dia menjadi asin sampai-sampai orang bisa mengambang di atasnya. Nah, pelajaran penting yang kita petik dari sini adalah kita akan cenderung menjadi emosi, menjadi marah-marah ketika melihat orang berbuat salah. Sementara kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak menyampaikannya dan mereka akan terus hidup di dalam ketidakbenaran. Dan kita menjadi marah, kita menjadi emosi, kita menjadi tidak senang dengan mereka, kita malah menjadi membenci mereka. Maka efeknya kita menjadi hipertensi. Karena tidak mengalirkan, tidak mau berbagi. Bapak Ibu, kalau saudara menghadapi hal seperti itu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat untuk saya menyampaikan hal ini. Bagaimana caranya, timing yang tepat. Mohon Tuhan, tolong aku. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita baca akan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Apa yang kita lihat akan sangat mempengaruhi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Baik jasmani kita maupun rohani kita. Dikatakan 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca apa? Majalah. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca majalah. Bukan. Alkitab-kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Justru kita harus dipenuhi, ditabur dengan benih firman Tuhan itu every single day, setiap hari. Di dalam perjalanan mulai dari tahun kemarin, saya sudah mengajak jemaat Tuhan, ayo kita baca firman. Saya melihat mereka memang rata-rata sibuk. Lalu saya bilang, ketika Bapak Ibu tidak ada waktu terlalu banyak untuk membaca firman, minimal saudara bisa download aplikasi. Di situ ada Alkitab elektronik dan di dalamnya ada Alkitab yang audio dan saudara bisa memasangnya di telinga dan selama Anda bekerja Anda bisa pakai. Selama di dalam berkendara saya kadang-kadang memakai itu, tapi saya tetap menjaga fokus di depan. Itu yang saya lakukan. Dan ada saja hal-hal baru yang Tuhan singkapkan, ada saja pesan-pesan Tuhan dari pemberitaan firman itu. Dan itulah yang menjagai kita. Apa yang kita akan baca itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ada istilah di dalam dunia komputer berkata, goal in, goal out. Emas yang masuk, emas yang keluar. Jadi kalau sampah yang masuk, it's mean garbage out. Sampah juga yang keluar. Sehingga Paulus berkata, hati-hati apa yang kamu baca, hati-hati apa yang kamu dengar, supaya kamu mengalami kemajuan dalam hidupmu. Ya, kalau dia pelajar, kalau dia lebih banyak baca komik, tapi dia mengharapkan nilai matematikanya bagus, yang gak akan pernah bisa. Maka mesti belajar matematika kalau memang ingin nilainya matematika. Maka bacalah firman Tuhan kalau ingin rohaninya terbangun. Dan saudara bisa menjadi berkat. Amin. Ya. Mungkin di dalam tahun ini, saya tidak tahu Bapak Ibu punya satu, punya dua, ekspektasi, harapan-harapan selama di dalam tahun 2005 ini. Tapi tentunya saudara ingin mengalami peningkatan dalam hidup. Nah, 3 hal ini disampaikan kepada Timotius. Dan progres itu bukan hanya kita yang menilainya. Orang lain bisa menilainya, orang lain bisa melihatnya. Nah, salah satu cirinya ketika Anda mengalami progres dalam kehidupan rohani saudara, maka yang pertama,
adalah saudara akan dipercayakan lebih banyak hal kepada saudara dalam pelayanan. Ataupun ketika dalam dunia kerja, maka saudara akan dipercayakan lebih banyak tanggung jawab yang lebih besar. Karena kehidupan rohani itu akan sangat mempengaruhi kinerja saudara. Akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Maka Paulus benar-benar menekankan ini kepada Timotius, ya, supaya nyata kemajuanmu kepada semua orang. Dan itu bukan untuk ditutup-tutupi. Itu artinya ketika kita maju secara rohani, Tuhan mau kita menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Mari tundukkan kepala.